Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Balik lagi di channel YouTube-nya Deddy Muroji. Di konten kali ini adalah konten Pramuka, di mana konten Pramuka ini saya akan memberikan beberapa tips, cara, dan tutorial dari pengalaman dan pengetahuan pramuka yang saya dapatkan. Dan untuk judul konten kali ini yaitu cara agar mudah menghafal Trisatya Dasa Dharma dan materi pramuka. Cara ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk pramuka penggalan tingkat SD dan pramuka penggalan tingkat SMP. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, di komen, di like, dan di share. Semoga bermanfaat. Oke? Dari pengalaman yang saya dapatkan selama membina pramuka SD, karena kebetulan saya membina pramuka SD di salah satu SD di Kecamatan Tenjo, yaitu nama SD-nya adalah SD Negeri Bojong 3. Sudah beberapa cara yang sudah saya lakukan, dan ternyata ketika saya lakukan cara ini, anak-anak atau adik-adik di sekolah bisa mudah dipahami dan mereka pun tidak sulit untuk menghafal materi yang saya sampaikan. Langsung saja cara yang pertama untuk Trisatya dan Dasa Dharma, yaitu ucapkan Trisatya dan Dasa Dharma dalam setiap kali pertemuan latihan pramuka. Jadi setiap latihan pramuka ucapkan Trisatya dan Dasa Dharmanya agar mereka cepat mudah menghafal. Seperti itu bisa dilakukan dengan cara tepuk-tepuk, bisa dengan nyanyian, pokoknya setiap latihan pramukanya diucapkan, nanti lama-kelamaan mereka juga akan mudah menghafal. Ya, bisa juga menggunakan kode awal seperti ta, ci, papa, rera, hedi, besu. Ya, apa itu? Ta, jadi kayak diambil awalnya doang. Ta, takwak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan seterusnya seperti itu. Ya, dan jangan sampai juga ya Trisatya dan Dasa Dharmanya itu ditulis di buku terus dihafal di rumah ya. Yang ada mereka itu di rumah bukan menghafal tapi malah main ya. Jadi kalau bisa di sekolah saja bareng-bareng dihafal. Memang kalau Trisatya itu katanya diucapkannya harus pada saat pengucapan pelantikan, tetapi ini kan hanya sekedar untuk latihan saja ya, apalagi untuk SD ya kan ya. Ini untuk tips aja, untuk cara aja bagaimana caranya mereka cepat menghafal seperti itu, karena kan Trisatya dan Dasa Dharma itu kan wajib untuk anggota pramuka agar bisa hafal ya gitu. Jadi mereka meskipun masih SD ya harus sudah hafal Trisatya dan Dasa Dharmanya. Seperti itu. Cara yang kedua untuk materi pramuka yaitu kasih materi secukupnya dengan satu kesimpulan. Apa itu maksudnya? Jadi materi pramuka itu kan banyak. Anak cukup dikasih materi dalam satu kertas lembar dengan kesimpulan. Misalkan tulis saja materinya bukan sebanyak mungkin, tapi misalkan nomor 1, siapa nama Bapak Panusu Dunia, itu secara singkat aja. Jadi nggak usah ditulis sejarahnya atau bagaimana. Terus siapa penemu lambang gerakan pramuka, terus ditulis bahkan dari 1 sampai 20 misalkan. Nah, kertas tersebut itu bukan soal tapi materi ya kan. Nah, dikasih aja satu orang satu ke semua anggota pramuka di sekolahannya. Jadi nanti lama-kelamaan mereka akan dibaca dan dibaca. Nah, dibacanya juga setiap kali pertemuan itu dibaca ya kan, biar mereka itu semakin tahu. Sama halnya dengan Dasa Dharma tadi ya kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan dikasih materinya misalkan setiap masuk kelas dikasih materi yaitu tentang sejarah pramuka, misalkan Baden Powell dikasih penjelasan secara detail gitu ya, secara banyak sekali. Nah, mereka yang ada bukan makin paham tapi makin nggak ngerti gitu, karena penjelasannya sangat banyak seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua cukup dikasih kertas saja untuk materi pramuka, materi apa saja, misalkan siapa penjahit pertama bendera merah putih ya kan, terus siapa lagi terus sampai ke bawah. Nah, di fotokopi dan dikasih satu orang satu kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan pramukanya. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu tebak-tebakan. Nah, gimana tebak-tebakan ini menguji daya ingat anak didik sampai di mana nih kira-kira pengetahuan mereka
dari materi yang sudah disampaikan oleh pembinanya, seperti itu. Nah, dari tebak-tebakan ini bisa dilakukan oleh anak-anak per regunya, di regunya masing-masing tebak-tebakan kayak semacam cerdas cermat gitu loh ya, kayak semacam cerdas cermat. Jadi tebak-tebakan dan ada materi yang sudah disampaikan oleh pembinanya, mereka ingat atau tidak ini. Nah, yaitu terutama dasar dharma harus dimasukkan ya kan, biar mereka itu semakin mengingat dan semakin tahu. Jadi kita juga bisa menilai, wah sampai di mana nih kepintaran mereka, pemahaman mereka dari materi yang sudah kita sampaikan gitu loh selama ini gitu ya. Jadi nah, tetapi dari cara mudah menghafal ini bukan maksud dalam satu hari langsung bisa, tidak, tapi harus berulang-ulang dari setiap pertemuannya. Tapi kalau tebak-tebakan mungkin tidak setiap kali pertemuannya, takut mereka bosan seperti itu ya. Tapi kalau untuk dasar dharma, kalau bisa diucapkan setiap kali pertemuan, pokoknya jangan sampai dilewat ya. Mau bosan mau tidak ya, pokoknya harus diucapkan setiap kali pertemuan, karena kalau tidak seperti itu, yakin mereka pasti akan sulit untuk menghafal seperti itu. Nah, karena tingkat SD itu, pramuka tingkat SD itu, Penggalang SD ya, Penggalang SD itu sulit dikasih materinya, menurut saya sulit ya. Beda dengan Penggalang SMP, apalagi penegak yang sudah punya pemahaman sendiri, yang sudah bisa mencari materi sendiri. Jadi untuk Penggalang SD itu dikasih materinya harus dari hati ke hati seperti itu. Jangan dengan emosi, jangan dengan amarah. Jadi harus benar-benar lembut dari hati ke hati agar mereka juga enak ketika mendengarkan materi yang kita sampaikan. Nah, itulah beberapa cara agar mudah menghafal Trisatya Dasar Dharma dan materi pramuka. Sebenarnya masih banyak cara yang lain, tetapi itulah cara saya sendiri dari pengalaman yang saya dapatkan seperti itu. Semoga video konten pramuka ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak yang masih berjuang, yang masih membina menjadi pembina pramuka tingkat SD. Karena menjadi pembina pramuka tingkat SD itu emang benar-benar harus ekstra sabar seperti itu ya. Pokoknya mohon maaf kalau misalkan ada caranya yang salah atau cara pengucapan saya juga yang salah, mohon dimaklum ya, karena saya juga masih banyak belajar. Komentar aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang kurang baik dan salah dari pengucapan materi yang saya sampaikan. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.